Apa kalian pernah mendengar kalau kitab suci Al-Quran pernah ditulis menggunakan darah manusia? Ya, itu pernah terjadi di tahun 1990-an. Di akhir tahun, Presiden kelima Irak yaitu Saddam Hussein menyalin Al-Quran menggunakan darahnya sendiri. Dikutip dari The Guardian, ia mengumpulkan darahnya sebanyak 50-57 liter yang nantinya digunakan untuk menyalin Al-Quran. Dia, Saddam Hussein ini menugaskan seorang ahli kaligrafi bernama Abbas Shakir Jaudi untuk mengerjakan salinan Al-Quran tersebut. Nah, dan salinan Al-Quran yang ditulis menggunakan darah Saddam Hussein ini kemudian diberi nama The Blood Quran. Dan The Blood Quran sekarang berada di Masjid Al-Baghdad. Namun menurut pendapat ahli wakaf Sunni Irak 2010, Syekh Ahmed Shamarai mengatakan bahwa tindakan Saddam Hussein ini terlarang alias haram menurut ajaran Muslim Sunni. Oke, langsung aja kita bahas siapa Saddam Hussein. Saddam Hussein Abdul Majid Al-Trikiti atau lebih dikenal dengan sebutan Saddam Hussein lahir pada 28 April 1937 di sebuah desa bernama Al-Auj di Irak Utara. Ibunya bernama Subhah Tulfa Al-Mushallat dan ayahnya bernama Hussein Al-Majid. Namun ayahnya itu meninggalkan keluarganya 6 bulan sebelum Saddam Hussein itu lahir. Tidak berselang lama, kakaknya yang baru berusia 13 tahun meninggal dunia karena kanker. Tentunya kondisi mental ibunya itu terguncang dan mengalami stres berat. Karena hal ini ibunya itu di akhir kehamilannya, di bulan-bulan akhir kehamilannya itu mencoba untuk menggugurkan kandungannya dan mencoba untuk bunuh diri. Namun hal tersebut itu digagalkan oleh tetangganya, yang mana dia adalah seorang Yahudi. Karena kondisi mental dan kesehatan ibunya yang tidak stabil, Saddam Hussein ini setelah lahir dikirim dan dirawat di rumah pamannya, Khairullah Tulfah. Sampai usianya menginjak 3 tahun, ia dikembalikan lagi ke rumah ibunya. Tapi sayangnya ibunya itu sudah menikah lagi dan mirisnya suaminya, ayah tiri Saddam Hussein ini, Ibrahim Al-Hassan, sangat kejam dan sering memperlakukan Saddam Hussein dengan buruk. Sehingga dengan kondisi seperti itu, saat usianya 10 tahun, Saddam Hussein memilih kabur dari rumah ibunya dan kembali ke Baghdad tinggal bersama pamannya. It was this kind of ruthless force that stuck with Saddam, and over time, it was a skill he perfected. Tinggal di lingkungan yang keras membuat Saddam Hussein ini tumbuh menjadi seseorang yang memiliki watak yang keras. Sejak remaja, Saddam Hussein itu sering melihat kejahatan, bentrokan, dan konflik di sekitar lingkungannya. Hingga saat dia usianya baru menginjak 16 tahun, dia tuh sudah memimpin geng jalanan di daerahnya. Dan setiap kali dia keluar rumah, dia selalu membawa senjata. 1 tahun setelahnya, saat dia berusia 17 tahun, ia terlibat di berbagai bentrokan dan terlibat kasus pembunuhan. Hingga akhirnya Saddam Hussein dipenjara untuk pertama kali. Di Baghdad, selama Saddam ini tinggal bersama pamannya itu selalu menuntut dan memperhatikan pendidikan Saddam Hussein. Pada tahun 1954, Saddam Hussein itu masuk di sekolah hukum Irak selama 3 tahun dan lulus pada usia 19 tahun. Namun ia memutuskan untuk tidak lanjut ke jenjang berikutnya, ke jenjang perkuliahan. Tapi dia memutuskan untuk bergabung ke Partai Sosialis Ba'ath dan berencana untuk menumbangkan sistem monarki yang berkuasa di Irak pada saat itu. Sebelumnya nama Saddam Hussein ini tidak terlalu dikenal oleh khalayak ramai Irak.
tidak terlalu dikenal oleh masyarakat Irak dan sekitarnya. Namun sejak tahun 1959, sejak dia terlibat kasus pembunuhan Perdana Menteri Irak yaitu Abdul Karim Qasim, si Saddam ini tertembak dan melarikan diri ke Mesir. Hal ini yang membuat nama Saddam Hussein itu sangat populer di masyarakat Irak dan sekitarnya. His refusal to expand pan-Arab relations angered many of the people. In 1959, there was even an assassination attempt on his life by Baathists that involved the young Saddam Hussein. Saat melarikan diri ke Mesir, Saddam ini menggunakan kesempatan ini untuk melanjutkan studinya di Universitas Kairo untuk gelar sarjana. Nah, pada tahun 1963, Saddam ini sempat kembali ke Irak setelah mendengar kalau partainya, Partai Ba'ath ini, kembali memegang kendali pemerintahan Irak. Partai Ba'ath berhasil mengkudeta Qasim pada bulan Februari 1963. Namun sayangnya kekuasaan Partai Ba'ath ini hanya berselang sebentar, hanya berlangsung sebentar karena banyak konflik internal dan saling menyerang antar anggota partai, sehingga pemerintah itu dengan cepat dan mudah akhirnya menggulingkan Partai Ba'ath dan Saddam Hussein dijebloskan ke penjara untuk kedua kalinya. Nasib baik masih di pihak Saddam Hussein. Ia dipenjara hanya dalam waktu sebentar karena di tahun yang sama Partai Ba'ath kembali menguasai Irak di bawah pimpinan Hasan al-Bakr, sepupunya Saddam Hussein. Di bawah pimpinan Hasan al-Bakr, Partai Ba'ath itu melakukan kudeta terhadap Presiden Irak dan berhasil menggulingkan Presiden Abdul Rahman Arif, sehingga Hasan al-Bakr naik menjadi presiden baru Irak dan Saddam Hussein diangkat menjadi wakil presiden Irak. Sejak menjabat menjadi wakil presiden, Saddam Hussein itu melakukan banyak hal untuk memodernisasi industri infrastruktur dan layanan kesehatan Irak. Dia juga meningkatkan layanan sosial, pendidikan, dan memberikan subsidi yang sangat besar di bidang pertanian, sehingga membuat Irak menjadi negara yang tak tertandingi di Timur Tengah saat itu. Saddam Hussein juga menasionalisasi sistem industri minyak di Irak tepat sebelum krisis energi tahun 1973 terjadi, sehingga membuat Irak ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari bisnis minyak ini. But Saddam was no angel. He did not do this out of the kindness of his heart necessarily. His attempt to unify the Baathists also increased his power within the party. Di sisi lain, Saddam ini juga terkenal otoriter dan berkuasa melebihi sepupunya Hasan al-Bakr. Ia melakukan banyak tindakan represif terhadap rakyat Irak dan membentuk polisi rahasia. Dia juga menyingkirkan pihak-pihak yang tidak tunduk terhadap Saddam Hussein. Lambat laun akhirnya Saddam Hussein ini menguasai posisi-posisi penting di pemerintahan Irak dan berhasil menyingkirkan sepupunya sendiri Hasan al-Bakr. Kemudian akhirnya Saddam Hussein ini menggantikan posisi Hasan al-Bakr dan dilantik menjadi presiden Irak pada tahun 1979. Dikutip dari majalah Tempo, naiknya Saddam Hussein menjadi presiden adalah mimpi buruk bagi kaum Syiah dan Kurdi. Selama memimpin Irak, Saddam Hussein ini banyak melakukan tindakan otoriternya kepada masyarakat Irak, yaitu terutama masyarakat Kurdi dan Syiah. Semisal pada tahun 1986, pemerintah Irak itu melakukan serangan gas ke sebuah desa Kurdi karena mereka dicurigai telah berkhianat dan membantu Iran melawan Irak.
Human Rights Watch mencatat dalam serangan ini ada 50.000 sampai 100.000 warga Kurdi yang terbunuh. Namun menurut keterangan masyarakat Kurdi bahwa Saddam Hussein ini telah membunuh lebih dari 180.000 warga Kurdi dan lebih dari 1,5 juta warga Kurdi dideportasi dari Irak. Selain itu, Saddam Hussein memerintah untuk pembunuhan 148 warga Syiah di Dujail pada tahun 1986. Dua kasus inilah yang nantinya dijadikan Amerika Serikat untuk menggantung Saddam Hussein. In September of that year, Saddam abrogated the Algiers Agreement and invaded Iran, hoping that his military superiority, as well as Iran's domestic turmoil, would win him the war. Kepemimpinan Saddam Hussein ini juga menyeret Irak berkonflik dengan Iran, yang mana nantinya disebut sebagai Perang Teluk Satu. Perang Teluk Satu ini dimulai ketika Saddam Hussein menginvasi Iran pada tahun 1980. Invasi ini dimulai ketika Presiden Iran Shah Pahlavi yang diduga sebagai boneka Amerika Serikat digulingkan oleh rakyatnya sendiri dan digantikan dengan Ayatollah Khomeini, yang mana politik di Iran tuh lagi tidak kondusif dan negaranya tuh kacau. Nah, Saddam Hussein menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Iran. Sebelumnya, Iran itu merupakan negara dengan penghasil minyak terbesar di dunia. Namun, industri minyaknya itu dikuasai oleh Amerika. Nah, ketika presidennya Shah Pahlavi digulingkan oleh rakyatnya, Amerika ini tuh tidak lagi bebas menguasai minyak di Iran. Sehingga Amerika itu memanfaatkan hubungan bilateralnya dengan Irak yang sudah terjalin sejak tahun 1959 untuk menginvasi Iran. Amerika itu memberikan bantuan seperti senjata dan dana kepada Irak untuk melumpuhkan dan menghancurkan Iran. Karena bantuan Amerika ini, dengan waktu yang tidak lama, Iran akhirnya kalah dan hancur. Perang Teluk Satu ini membuat Iran sangat menderita dan mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Meskipun sudah kalah dengan Irak, namun warga dan bangsa Iran itu tetap gigih untuk melakukan perlawanan terhadap Irak. Meskipun Irak ini dibantu oleh Amerika dan beberapa negara barat lainnya. Karena kegigihan inilah akhirnya Iran dapat memukul mundur tentara Irak. Dan Irak pun kalah. Irak banyak kehilangan tentara dan mengalami krisis ekonomi yang tak kalah parah sama dengan Iran. Irak pun hancur. Dikutip dari buku biografi Saddam Hussein karya Zainal Arifin, setelah mengalami kekalahan dari Iran, Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein mencoba untuk menginvasi Kuwait dengan menuduh Kuwait telah mencuri minyak di tanah sengketa. Nah, mendengar desas-desus ini, Amerika itu dengan cepat dan sigap langsung mendorong Irak untuk menginvasi Kuwait. Peristiwa ini, pertempuran ini kemudian dikenal sebagai Perang Teluk II. In 1990, Saddam, fresh from his failure against Iran, took on another challenge. He marched his troops into Kuwait. Namun saat Irak sedang gencar-gencarnya melawan Kuwait, Amerika berbalik mendukung Kuwait dengan alasan bahwa Kuwait adalah negara eksportir minyak terbesar ke negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Nah, situasi ini tuh membuat Saddam Hussein terjepit. Tak lama kemudian, Amerika secara serentak mengumumkan ke seluruh dunia untuk mengembargo Irak. Wow, situasi ini tuh membuat Irak sangat menderita dan mengalami krisis yang sangat panjang. Negara Irak kekurangan bahan-bahan makanan dan obat-obatan, sehingga rakyat Irak itu sangat menderita dalam waktu yang sangat lama. Hingga pada tahun 2003, Amerika beserta sekutunya mulai menyerang Irak dengan tujuan untuk menggulingkan Saddam Hussein. Invasi ini dilakukan dengan alasan bahwa Saddam itu diduga mengembangkan senjata pemusnah massal.
Dan dia juga dianggap terlibat dalam serangan 11 September 2001 di gedung World Trade Center, New York. Dikutip dari republika.co.id, mulai 2003 Saddam Hussein ini menjadi buronan internasional. Setelah diburu selama 8 bulan lebih, akhirnya Saddam Hussein ditangkap oleh tentara Amerika Serikat pada 13 Desember 2003 di kota kelahirannya, Tikrit. Saddam Hussein bersembunyi di ruang bawah tanah salah satu rumah petani. Dan di ruang bawah tanah tersebut, Saddam Hussein itu bernafas menggunakan ventilasi dan kipas ekstraktor. Wow. Pada 5 November 2006, ia divonis mati oleh pengadilan Irak atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya, di antaranya terhadap warga Syiah dan Kurdi. Saddam Hussein digantung pada hari pertama Idul Adha, tanggal 30 Desember 2006. Saddam meninggal di usia 69 tahun. Hingga saat ini, eksekusi Saddam Hussein itu masih menyisakan banyak misteri. Berdasarkan video rekaman yang tersebar di internet, eksekusi yang dilakukan terhadap Saddam Hussein itu tidak dilakukan dengan benar. Di dalam video tersebut terlihat ada lubang yang tidak wajar di leher Saddam Hussein. Saddam Hussein was led to the gallows like a common criminal. He was subjected to vicious abuse in his final moments by tormentors who told him to go to hell. Oke, sekian video yang bisa aku sampaikan. Semoga memberikan informasi yang baru kepada kalian. Kalau ada informasi yang salah atau yang kurang, bisa kalian tambah di kolom komentar. Oke, bye.